Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali lagi bersama Pak Kayi di channel budidaya desa kita setelah lama nggak upload video ya. Nah ini alhamdulillah bisa berkesempatan lagi upload video di YouTube budidaya desa kita. Nah ini karena belum ada tanamannya di sekitar. Nah ini saya akan bercerita konten kali ini yaitu tentang produktivitas seumur hidup menanam benih di masa muda untuk ketenangan di usia senja. Nah ini cerita tentang sebuah perjalanan hidup, pengalaman hidup saya membuka perkebunan ini untuk bertujuan untuk agar tua itu lebih tenang dan santai, bahagia, maksudnya enggak semakin tua enggak kerja keras terus menerus. Nah ini kita siapkan di usia muda kita, badan kita masih segar, sehat, kuat untuk bekerja keras. Nah ini kita manfaatkan di usia muda ini, kita berinvestasi ataupun jangka panjang ini menanam tanaman dengan skala perkebunan, yaitu saya menanam alpukat dan juga jambu. Nah ini sebagai komoditi buah-buahan yang saya tanam ini untuk menyongsong hari tua nanti insya Allah. Nah semoga kita di usia tua semakin tenang. Nah ini kita di muda harus giat bekerja, jangan malah nyantai-nyantai. Kalau muda, setelah kita usia senja kita baru nyantai. Nah ini saya berikan pengalaman tentang perkebunan ini bertujuan untuk produktivitas seumur hidup. Nah ini agar menjadi referensi teman-teman untuk menanam skala perkebunan agar menjadi investasi ataupun pensiunan di hari tua nanti. Nah setiap hidup ini memiliki fase tentang sendiri, begitulah halnya kita yang masih muda yang memiliki energi lebih untuk bisa mencapai target kehidupan. Namun seiringnya berjalannya waktu, bertambahnya usia, tidak bisa kita lakukan. Masa tua adalah takdir kehidupan yang mesti kita nikmati. Untuk itu pertumbuhan usia tak bisa terelakkan. Masa tua adalah takdir kehidupan yang mesti kita nikmati. Untuk itu pentingnya kita menanam benih di masa muda agar dapat menuai harapan di usia senja. Menanam benih harapan di masa produktif tentunya merupakan investasi jangka panjang. Tak dipungkiri pada masa muda banyak orang yang melewatkan waktu untuk bekerja keras meraih kebahagiaan di usia senja. Investasi itulah sebagai modal bagaimana di usia senja yang penuh makna dan ketenangan. Dengan tekad dan semangat kerja keras dan keseimbangan hidup, niscaya kita dapat melewati setiap proses kehidupan dengan meninggalkan kenangan berharga bagi anak cucu kita. Nah ini sebagai warisan anak cucu kita bisa menikmati di usia senja, dilanjut dengan anak cucu kita merasakan juga. Nah ini sebagai investasi jangka panjang, ini sebagai keberkahan bagi anak keturunan kita. Nah semoga saja kita merancang seperti ini, berinvestasi bisa terwujud apa yang kita cita-citakan sejak muda sampai tua. Nah, produktivitas seumur hidup ini adalah sebuah harapan yang diinginkan setiap orang, tidak hanya ingin mencapai material tapi sebuah fondasi yang kuat untuk meraih kebahagiaan untuk jangka panjang. Nah sehingga dalam perjalanan hidup yang kita miliki perlunya menanam benih sebagai langkah penting persiapan menuai ketenangan dan kebahagiaan hidup di usia senja. Saat ini kita kuat di usia muda, tentu banyak tenaga yang kita miliki. Begitu halnya dengan ide dan inovasi. Ini masih otak kita masih fresh. Nah ini bisa memikir rancangan-rancangan untuk menyongsong hari tua itu agar kita semakin tenang dan berinovasi.
Dengan modal itu setidaknya kita merancang masa depan agar masa senja kita tidak menjadi beban untuk anak dan cucu kita, tapi masa produktif, usia terus produktif, sehingga waktu yang diberikan. Sebenarnya konten saya ini terinspirasi oleh bapak saya. Dari kemarin bapak saya bercerita banyak hal tentang kehidupan, terutama persiapan di masa senja, kekuatan yang dimiliki untuk mengolah tanah ataupun lahan tidak mungkin bisa sekuat pada usia muda, sehingga di usia senja perlu persiapan agar tetap menghasilkan dan dapat menuai hasil tanpa harus bekerja keras. Investasi lahan yang telah dimiliki merupakan modal yang dimiliki oleh orang tua kita. Bagi seorang petani yang terus berupaya untuk bertahan hidup dan ada keinginan untuk tidak menciptakan beban hidup kepada anaknya, itulah yang dilakukan oleh orang tua saya. Nah, di usianya memang tergolong senja, saya mulai menanam tanaman alpukat dan jambu kristal ini sebagai investasi jangka panjang. Lalu mengapa memilih tanam alpukat dan jambu? Tanaman alpukat dan jambu tidak sulit perawatannya dan cepat menghasilkan buah. Ini sudah mulai produktif, mulai muncul bunga. Alhamdulillah alpukatnya. Tapi yang jambu sudah 2 tahun yang lalu sudah tumbuh, sudah berbuah. Kalau jambu itu cepat, beda sama alpukat. Alpukat sekitar 2 tahun setengah mulai belajar buah. Tidak sulit perawatannya dan cepat menghasilkan buah yang mudah dijual untuk memenuhi kebutuhan buah-buahan lokal dan mancanegara, dan juga dikonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan bagi pelanggan. Tak hanya itu, bahan alpukat dan jambu adalah buah populer di kalangan masyarakat. Harganya pun merakyat yang bisa dikonsumsi semua kalangan. Memilih tanaman alpukat dan jambu langkah yang baik di usia muda. Hal yang dilakukan di usia muda adalah memiliki lokasi persawahan yang dimiliki. Sebagai seorang petani sawah, biasanya dimanfaatkan untuk menanam alpukat dan jambu dengan membuatkan tanggul yang memanfaatkan tenaga sendiri ataupun tenaga mesin ataupun beko, traktor. Pengurukan tanah setelah lahan telah ada dan siap, baru memilih jenis varietas tanaman sesuai harapan sendiri-sendiri dan sesuai pasaran daerah masing-masing. Kemudian lakukan penanam dengan pengaturan jarak agar memfasilitasi pertumbuhan dan aerasi tanah yang baik. Tak hanya itu, kita yang memperhatikan program agar tanaman dapat tumbuh sesuai harapan dan sekaligus pemberian pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pemberian pupuk disesuaikan hasil analisa tanah dan fase pertumbuhan tanah, alpukat dan jambu. Selain itu, kita juga kombinasi dengan pupuk organik ataupun pupuk buatan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini alangkah baiknya berkebun juga berternak. Kita sembari merawat kebun kita juga bisa berternak, memelihara kambing ataupun sapi, sehingga peruningan ataupun gulma-gulma di bawah pohon-pohon alpukat dan jambu bisa kita manfaatkan untuk makan ternak kita, sehingga kotorannya kita bisa olah menjadi pupuk organik yang bisa berkesinambungan untuk daya laju untuk pemupukan organik, untuk mendorong juga untuk pelengkap pupuk kimia. Berikut kita lakukan pemangkasan untuk merangsang pertumbuhan yang sehat, membuang ranting-ranting yang sakit ataupun mati. Berikutnya memonitoring secara teratur untuk mengidentifikasi gejala serangan hama. Nah, ini kita kontrol terus setiap hari apakah tanaman-tanaman kita terkena gejala penyakit ataupun hama, patogen, ataupun waktunya pemeruningan agar pertumbuhan kita menjadi maksimal. Nah, ini jaga kesehatan
tanaman itu. Apabila butuh pupuk kita pupuk, apabila butuh air kita airi dengan menggunakan pompa air. Nah, cukup sekian pengalaman saya membuka perkebunan ini, semoga bisa menjadi referensi inspirasi bagi teman-teman agar menyiapkan di hari senja untuk bisa berinvestasi agar semakin tenang, bisa kita nikmati dan juga anak kita juga bisa merasakan hasil dari investasi kita. Mari kita muda ini kita manfaatkan benar-benar, kita berikan kontribusi bagi hidup kita yang lebih manfaat, lebih baik lagi untuk kehidupan yang lebih maju. Cukup sekian tutorial dari saya, dari Pak Kayi. Jangan lupa subscribe ya lur, agar channelnya Pak Kayi bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.